Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukr, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kita ketahui, di dalam Al-Quran ada kurang lebih 90 ayat yang dimulai dengan seruan atau panggilan khusus kepada orang-orang yang beriman. Kalimat tersebut berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman." Panggilan tersebut merupakan panggilan cinta Allah yang mendalam kepada orang-orang yang beriman. Sehingga orang-orang yang beriman yang diseru dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak merasa keberatan untuk melaksanakan seruan tersebut. Dan salah satu perintah atau seruan yang terkait dengan panggilan kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman, yaitu perintah melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Panggilan tersebut merupakan panggilan seruan kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa. Harapannya adalah hasil daripada ibadah puasa tersebut akan melahirkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pada kenyataannya, kalau kita lihat, ada 3 kriteria manusia dalam mensikapi datangnya bulan Ramadan. Kriteria manusia yang pertama adalah yang merasa berat dengan datangnya bulan Ramadan. Kenapa merasa berat? Karena terbayang dengan kesibukan-kesibukan, bangun di waktu malam, menyiapkan sahur, menyiapkan berbuka, bahkan terasa berat karena finansial semakin bertambah, pengeluaran semakin besar di bulan Ramadan. Ketika yang terbayang keberatan-keberatan dalam mensikapi datangnya bulan Ramadan, maka Ramadan yang dijalani penuh dengan keterpaksaan. Kriteria manusia yang kedua adalah yang menjadikan Ramadan sebagai rutinitas tahunan. Rutinitas puasa, rutinitas sahur, rutinitas berbuka, rutinitas tarawih, rutinitas zakat, hanya rutinitas tahunan tanpa makna. Sehingga kalau kita lihat, seseorang yang menjadikan Ramadan itu sebagai rutinitas tahunan, maka dalam kehidupannya tidak membuahkan hasil yang optimal dari ibadah yang dilakukan. Biasanya setelah selesai Ramadan, ibadahnya mengalami penurunan, ya, bahkan mungkin hilang sama sekali. Kebaikan-kebaikan, rutinitas-rutinitas amal soleh yang dilakukan di bulan Ramadan hilang dengan selesainya Ramadan. Kriteria manusia yang ketiga adalah yang bahagia dengan datangnya Ramadan. Kenapa bahagia? Karena terbayang kenikmatan-kenikmatan yang akan didapat di bulan Ramadan, keberkahan-keberkahan yang akan diperoleh di bulan Ramadan. Kriteria manusia yang ketiga ini mensikapi Ramadan dengan pemahaman dan wawasan yang utuh tentang hakikat amal soleh di bulan Ramadan. Sehingga kalau kita lihat, ketika seseorang itu melaksanakan ibadah puasa dengan penuh kenikmatan, melaksanakan ibadah Ramadan dengan penuh kenikmatan, ya, maka mereka akan menghasilkan manusia-manusia yang mengalami perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Apalagi kalau kita lihat di Indonesia ini mayoritas masyarakat kita adalah Muslim. Harapannya ketika mereka melaksanakan ibadah puasa, ibadah Ramadan
dengan sepenuh hati, dengan pemahaman yang utuh, maka pasca Ramadan pastinya banyak perubahan signifikan dalam sisi perilaku. Terjadi tazkiyatun nafs, proses pembersihan jiwa, sehingga akan lahir manusia-manusia yang berkualitas, manusia-manusia yang berubah ke arah yang lebih baik. Harapannya adalah kita semua menjadikan Ramadan ini sebagai bulan peningkatan kualitas diri yang bisa kita pertahankan terus sampai kita bertemu dengan Ramadan tahun depan. Seorang salafus soleh pernah mengatakan, mukmin yang sejati adalah yang solehnya sepanjang masa. Sementara mukmin yang tidak sejati adalah solehnya ketika Ramadan saja. Ketika Ramadan selesai, hilanglah kesolehannya. Ketika Ramadan selesai, hilanglah amal kebaikannya. Harapan yang diinginkan dari ibadah Ramadan yang kita laksanakan yaitu melahirkan manusia-manusia yang mengalami perubahan moral, perubahan perilaku, semua ke arah yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk mempertahankan ibadah Ramadan kita di bulan-bulan selanjutnya. Mohon maaf lahir batin, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.